Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Saya Sigit Setiawadi. Saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang sangat sering kita dialami oleh orang, yaitu tukak lambung. Atau orang nyebutnya MAG, ada yang nyebutnya gastritis, ada yang menyebutkan gangguan asam lambung. Wah, itu sama aja. Yaitu adanya luka atau borok di lambung. Itu aja. Luka atau borok di lambung. Nah, gejalanya apa? Nyeri ulu hati dan lain-lainnya. Orang yang mah sudah tahu lah ini ya. Penyebabnya bisa karena Anda minum kortikosteroid, bisa karena Anda peminum alkohol sehingga dinding ininya rusak, atau merokok, atau stres. Itu semua mengakibatkan ketidakseimbangan antara asam lambung dengan otot. Nah, sebetulnya tukak lambung ini adalah hasil kerjasama antara. Jadi ini koalisi nih ya, ini 4 tahun politik menjelang pilpres banyak partai koalisi. Ya, ini juga ada bakteri Helicobacter pylori itu yang koalisi dengan asam lambung, gitu ya. Yang menyebabkan akhirnya terjadi luka kronis di dalam lambung. Jadi bakteri ini, jadi gini, asam lambung itu kan antara 3 sampai 5 pH-nya ya, sehingga bakteri-bakteri mati di situ. Ya, tapi lambung dilapisi oleh semacam lapisan lendir yang sehingga dinding lambung kebal terhadap asam lambung, gitu ya, tidak merusak. Nah, bakteri ini nggak mati kena asam lambung. Nah, dia merusak lapisan lambung itu. Dengan rusaknya lapisan lambung, maka lambung itu pun menjadi mudah kena asam lambung, luka kronis di situ, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi di situ ada bakteri, Bapak Ibu. Ya. Nah, karena luka kronis, kenapa kok bisa kronis? Masalahnya itu kan, ini ada luka nih, kenapa bisa kronis? Kenapa bisa tidak sembuh-sembuh? Karena diet kita kurang protein, Bapak Ibu. Ini kuncinya di sini ya. Jadi 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan itu kita kurang. Sehingga begitu ada luka sedikit tidak sembuh-sembuh ya. Lukanya makin dalam, bahkan kalau orang ini sangat kurang gizi dan lain-lain bisa tembus dan terjadi peritonitis dan meninggal karena apa? Matilah orangnya, gitu ya. Pengobatannya apa? Biasanya dokter ya singkat aja deh, asam lambungnya diturunkan, itu aja. Bisa dengan obat-obatan yang berefek di sini, bisa yang berefek ke otak untuk menurunkan asam lambung. Itu urusan dokter. Saya pakai dokter, tapi saya sekarang bukan dokter. Ya, saya mantan dokter kandungan juga, nggak ngerti juga tentang ini ya. Nah, saya tahu tentang ini, suplementasi Bapak Ibu. Kita punya yang namanya high protein. Ya, kita kan kekurangan protein, sudah pasti kekurangan protein. Kita cukupi dengan protein, ya. Dan high protein itu PDCAAS-nya. PDCAAS itu protein digestif. Jadi gini deh, protein yang kalau diolah bisa semua menjadi asam amino esensial. Ada 9 asam amino esensial. Nanti kapan-kapan akan saya jelaskan itu, ya. Dan semuanya ini mengandung 9 asam amino esensial, ya. Di samping 11 asam amino lain yang tidak esensial karena bisa dibuat dalam tubuh. Jadi high protein ini jenis proteinnya setara dengan susu dan telur. Itu sama PDCAAS 1. Protein yang lain enggak lah ya. Nah, yang kedua suplementasinya dengan kalmak. Kalsium, magnesium, karena kalsiumnya itu mengikat klorida. Klorida itu apa Bapak Ibu? Asam lambung. Asam lambung kan HCl, hidroklorida. Nah, kloridanya diikat oleh kalmak, kalsium ya, sehingga menurun. Dan high fiber. High fiber itu fiber ya, serat ya. Bisa ini, atau kalau ada yang lebih bagus ya bodiki, itu juga sama, fiber juga, itu mengikat asam lambung ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengobatan asam lambung ya ini high protein, kalmak, high fiber. Udah. Berapa dosisnya? Terserah ya. Tergantung keluhan Anda gitu kan ya. Bisa high protein, bisa dosis biasa, bisa juga Anda tinggikan. Terserah aja. Oke, saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.